Apa itu rumput ya? Bisa dimakan loh. Oh, kangkung. Tapi bukan loh. Apa itu ya? Kelihatannya enak banget. Searching. Oh, namanya cuka wakane. Oh, ada aja makanan asal mana ini ya? Ini kayaknya kayak dicampur-campur sushi gitu ya. Ini tuh rumput laut, Well. Jadi bentuknya potong-potongan kayak ditumis gitu, Well. Terus udah ditaburin wijen gitu. Ini tuh sehat banget loh katanya. Jadi rasanya kayak tumisan gitu, lebih ke acar. Kayak acar sayuran gitu, guys. Tapi lumayan enak sih. Ini enaknya makan dicampur pakai apa ya? Apa hanya pakai sushi doang gitu, guys? Keripik kaca terlupakan, Well. Oh, tentu tidak, Well. Udah 100 abad lamanya. Keripik kaca hampir terlupakan, Well. Ini tepung tapioka diguyur air banjir aja, dikongsrang-kangsreng aja hingga berbentuk cenil seperti ini, Well. Lalu dituangkan ke plastik yang udah diolesi minyak, terus digiles-giles sampai setipis mungkin. Nah, setelah udah tipis kita kopet aja plastiknya, dijemur di atap dengan cuaca panasnya yang marong-marong. Nah, udah kering kita potong-potong kotak-kotak aja seperti ini aja, Well. Teteskan minyak di kuali tes, lalu ratakan dengan api kecil aja. Calon keripik kaca digoreng lalu dikongsrang-kangsreng. Udah berbentuk golden brown lalu diangkat. Cabai, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, garam dan lada bubuk lalu kepruk-kepruk. Lanjut teteskan minyak lagi, tes. Lanjut bumbu ditumis kongsrang-kangsreng aja sampai bener-bener layu, lalu masukkan keripik kacanya. Lalu kongsrang-kangsreng terus hingga bumbunya menyatu. Nah, setelah udah matang begini lalu diangkat. Ini tuh baunya sedap, harum banget, guys. Masukin aja ke mulut mungil. Ternyata rasanya masih enak banget, Well. Itu donat ya? Kalau merah begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus, guys, bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, Well. Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah aku pakai soda kue, baking powder, lada bubuk, bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja, Well. Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja, aku nggak pakai sarung tangan, lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung, Well. Ya udahlah, aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat gitu aja tuh, kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir. Nah, hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget, Well. Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah, yang kedua enggak. Ini kok jelek sih? Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh, meleleh, Well. Enak asli. Apa itu mochi? Bagus banget ya. Oh, dicelupin ke coklat lalu ke kacang. Mochinya kayak mozzarella loh. Wow, keren banget, bikin aja. Aku siapin bahan-bahannya, tepung ketan putih dan susu cair. Dan lanjut kita eksekusi, Well. Tepung ketan putih 200 gram. Tambahin 1 sendok susu bubuk, garam sedikit dan susu cair tadi. Lalu diaduk-aduk, tambahin margarin. Apinya pakai kecil aja, diaduk-aduk sampai mengental, dikongsreng-kangsreng hingga berbentuk cenil seperti ini, Well. Nah, setelah itu tarik ulur begini aja sampai bener-bener kalis. Tuh kan jadinya melembung kayak gini. Nah, aku pakai kacang gawil, kepruk-kepruk aja sampai halus. Dan coklat juga kita lelehin. Lanjut kita bikin cetakan bunder-bunder. Setelah udah bunder kita balurin ke susu Denko lah ini ya. Kalau susunya bebas pakai susu apa aja. Nah, kita tata rapi dan siap disantap, Well. Pertama kita ambil mochinya lalu celupin ke coklat. Nah, setelah udah kerendam semua lalu cocolkan ke kacang yang udah dihalusin. Sampai membalur rata begini, guys. Jujur ini ngebayangnya udah kelihatan enak banget loh. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini mulut mungilku kecil banget, dimasukin makanan yang gede tuh jadi kelihatan apa ya. Tapi jujur ini enak banget, guys. Lanjut mochi dimandiin lagi ke coklat. Lalu cocolin lagi ke kacang. Masukin lagi ke mulut mungil. Gak muat mulut gua. Enak.
Udang keju gacoan berseliweran di mana-mana loh. Tapi aku penasaran ya, enak apa enggak ini? Oh, bikinnya begini. Ini mah enak banget. Bikin aja. Langsung aku siap-siapin bahan-bahannya, well. Pertama ialah udang dan daging ayam. Aku langsung masukin aja ke chopper. Kalau yang punyanya Randy sih dicacak-cacak dulu. Udang dan daging ayam masuk. Tambahkan beberapa siung bawang putih, lada bubuk, garam, kaldu bubuk. Ini tuh kurang lebih bahan-bahannya kayak bikin bakso gitu, well. Ini versi aku ya. Yang penting kejunya nanti. Ini aku pakai tepung tapioka dan tepung maizena. Tambahin kocokan telur lalu dicoper. Nah, adonannya seperti ini, jangan terlalu encer pokoknya. Nah, aku pakai keju quick melt yang mozzarella itu. Aku nggak pakai sarung tangan tapi cuci tangan. Karena pakai sarung tangan tuh malah ribet, well. Nah, aku cetak-cetak begini aja. Lalu lentangkan kejunya. Tutup sampai rapet, jangan sampai kelihatan kayak melongo gitu. Lanjut kita balur-balurkan ke tepung panir, well. Nah, seperti ini aku bikin kayak jumbo aja. Dapat 4 lonjor. Nah, digoreng dengan api yang cenderung kecil aja. Jadi nanti matangnya tuh sampai merata ke dalam-dalam, well. Jangan lupa dibolak-balik, pastikan matangnya sampai merata. Nah, kalau udah berbentuk golden brown diangkat. Biar makin majito, cocolannya pakai saus. Lanjut dibuka aja. Ih, lumer banget loh. Lezat banget ini kayaknya. Cocolin aja ke saus, lalu masukin ke mulut mungil. Maco banget rasanya. Ini tuh bener-bener kayaknya enak banget itu. Makan udang mentah loh difermentasi begini. Menggoda banget, ngiler banget. Bikin aja. Langsung aja aku siapin udangnya, well. Ini udangnya gak terlalu jumbo. Bersih-bersihin sungut dan kotorannya. Pokoknya cuci sampai bersih. Dan aku rendam pakai es sama soda biar gak amis. Buah pir kita potong-potong. Daun salam masuk. Jahe, daun bawang, bawang putih, bawang bombay. Yang udah dipotong-potong kita masukkan semua ke wajan. Tambahkan kecap asin dan gula dan air. Direbus 30 menit lah biar rempah-rempahnya luntur. Saring dan ademkan kuahnya. Siapkan boxnya. Capek guys, bad mood. Ini dia. Solusinya adalah ngonsumsi Cimory Bites. Seger plong, well. Nah, udang kita tata-tata di box. Taburkan dulu irisan cabai-cabean. Taburkan juga irisan bawang bombay. Jeruk lemon yang udah diiris-iris lentang-lentangkan. Lanjut kita tata lagi, tumpuk lagi seperti tadi. Udang, cabai, daun bawang, dan jeruk lemon. Tuangkan kuah yang udah diademkan tadi. Nah, ini namanya difermentasi kan ya. Nah, ntar makanya aku inepin dulu. Diinepkan dan hari pertama kita cek dulu. Ini udah 24 jam loh. Ini gimana sih, masih biasa aja loh. Halah, jadi bad mood. Daripada bete aku ngonsumsi Cimory Bites. Ini seger plong, menghilangkan rasa bete tadi. Bener-bener enak banget. Ih, makan enak banget loh, ada butir-butiran. Nah, ini hari keduanya. Ih, kelihatannya lezat banget masa. Ih, seger banget, menggoda banget. Tata aja dulu di piring. Nah, terus kupas-kupasin dulu kan ya. Cocolin ke kuahnya. Masukin ke mulut mungil. Tar dulu, gue tambahin dah kuahnya. Masuk. Gak enak. Buta. Ya ampun, udah capek-capek bikin. Kesel gue sialan. Untung ada Cimory Bites lah yang mengobati bad mood ini. Enak banget. Bener-bener seger dan plong, well. Kalau Cia lagi makan ayam ricis tuh jadi ngiler aja loh. Enak banget itu, bikin aja. Langsung aku siapin ayamnya 1 ekor, well. Aku potong-potong buang ceker dan kepalanya. Dan aku belah jadi begini aja, well. Aku persin dulu pakai jeruk lemon. Dan aku gerusin juga oregano. Udah halus taruh di piring. Tambahkan bawang putih bubuk, lada bubuk, cabai bubuk, paprika bubuk, garam, kaldu bubuk. Aduk-aduk sampai merata. Lalu kita tabur-taburkan aja ke ayamnya. Taburkan merata ke setiap selangkangan. Dan dibalur-balurkan sampai merata. Tambahkan juga margarin yang udah cair. Dan tambahkan juga susu full cream. Nah, apabila udah kerendam seperti ini kita tutup. Kita marinasi 1 malam aja. Teret, udah 1 malam. Dia tuh kayak bumbunya menyerap gitu, well. Nah, ini tepung serbaguna. Ayam lentangkan di tepung serbaguna. Lalu dimandiin pakai tepung serbaguna itu, well. Nah, kalau begini siap dipanggang. Nah, aku pakai Mito Avos kombinasi oven dan air fryer. Ini bener-bener desainnya bagus banget loh, guys. All in one, berkapasitas 18 liter. Ini tuh bisa bikin keripik dari buah, sayur bisa ini. Tapi semuanya bisa nih, bikin kue, manggang ayam. Pokoknya ini komplit bisa semua. Aku pakai grill bag, suhu 180, durasi 60. Ini tuh udah kelihatan matang banget, guys. Tapi aku pengen crispy, jadi aku tambahin saus lagi. Terus aku air fryer lagi, durasi 10 atau 20. Nah, ini matang sempurna banget, ngiler, well. Langsung aja aku potek, tuh kan.
Ini tuh matangnya bener-bener sempurna banget. Sampai di dalam tuh bener-bener matangnya merata, sempurna banget guys. Wow. Dan aku cocolin aja pakai saus keju. Masukin ke mulut mungil tuh. Sariawan ini ganggu aja. Tapi bener-bener enak banget loh. Makan salmonnya barbar. Aku jadi pengen makan salmon yang barbar. Wih, tobikonya banyak banget. Edwin juga tuh. Ih, enak banget itu pasti. Langsung siapin aja, Wel. Salmon segini kayaknya cukup kenyang di perut. Aku pindahin dulu ke piring yang gede. Lalu aku iris-iris yang gede aja. Tuh salmon sashiminya masih seger banget guys tuh. Nah, aku punya tobiko 2 varian. Nah, yang satunya warnanya kuning keemas-emasan. Kalau yang kuning ini agak asin guys. Dan satu lagi warna oranye. Ini tuh enak banget sumpah. Tobiko yang kuning tuangkan dulu ke salmonnya. Lanjut yang orange. Tuh kan jadi banyak menggunung begitu Welte. Ini tuh kayak wijen sangre, kayak rasanya kayak mayones gitu guys. Di supermarket banyak kok. Setelah udah dituang kita aduk-aduk sampai merata banget. Ini tuh enak, seger, sehat banget. Gak banyak babi bu, masukin aja ke mulut mungil. Ini tuh rasanya enak banget, krenyes-krenyes. Tobikonya juga rasanya kriuk-kriuk gitu, Wel. Jujur guys, baru-baru ini aku makan salmon ini. Tapi langsung loh, aku suka dan doyan loh. Entah kenapa ya, padahal ini mentah loh. Coba kali ini aku makan tobikonya aja. Kucurin aja pakai sangre wijen kayak mayones gini. Lalu aduk-aduk sampai begini tuh bentukannya. Karena makanan mentah-mentah ini nggak amis, guys. Malahan cenderung manis gitu, Wel. Kayaknya enak banget itu salmon. Tobiko ya. Semua pada makan salmon loh. Dikucurin apa tuh? Oh, tobiko lagi. Kayaknya enak banget, pengen coba. Aku udah beli salmonnya. Nggak tanggung-tanggung, aku langsung beli yang ukuran jumbo, Wel. Aku cocolin aja ke kecap asin dan tambahin wasabi. Aku pengen coba ya rasanya kayak apa. Masukin aja ke mulut mungil. Sariawanku yang tadinya udah sembuh, kambuh lagi. Untung aku di rumah selalu nyediain cooldown. Kemarin sariawanku parah guys. Bibir dan semua lidah ini sakit melepuh. Mau makan tuh kayak menderita banget. Dan harus kejang-kejang dulu saking sakitnya. Aku selalu rutin minum cooldown. Dan sekarang alhamdulillah udah pulih sehat guys. Ini tuh obat herbal alami sariawan. Minum cooldown ampuh meredakan panas dalam. Mengatasi tenggorokan kering. Melancarkan buang air besar Wel. Minumnya 3 kali sehari 2 tablet. Dijamin sembuh tanpa perih. Lanjut salmon aku iris-iris aja. Aku potong agak gede-gede aja. Nah aku siapin kayak mayones wijen sangrai gitu. Ini tuh telur ikan loh guys, namanya tobiko. Tobiko kita tuang-tuangkan aja semuanya. Nah kalau udah menggunung begini, nah siramin kayak mayones wijennya itu. Aduk-aduk sampai merata. Ini tuh udah menggoda banget loh. Masukin aja ke mulut mungil. Enak banget. Jujur ini nggak ada amis-amisnya. Salmon nggak amis, tobiko juga nggak amis. Enak banget sumpah.